Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, ya. Dan insya Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Mengapa kita berterima kasih, dan sudah seharusnya kita berterima kasih karena via sholawat saudara-saudara kita yang bermurah hati itulah channel dakwah ini masih tangguh, masih eksis, ya, paling tidak hingga saat ini, untuk dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Begitu juga untuk viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, baik di mancanegara maupun di dalam negeri, selalu diharapkan selalu untuk selalu always ya, dan always selalu, ya, tidak pernah never dan never tidak pernah, ya. Jadi menjaga yang namanya anti skip dan anti download, ya, tidak pernah men-skip dan tidak pernah mendownload. Gitu, ya. Tapi namanya himbauan, ya, sebatas dihimbau. Faktanya juga, ya, dibajaki terus, tapi ya sudah. Mungkin menjadi pembelajaran untuk kita bisa bersabar, atau yang tidak ikhlas menjadi belajar ikhlas, gitu. Ya, mau bagaimana lagi, diikhlasin nggak diikhlasin ya dibajak. Ya sudahlah. Berikutnya, bagi yang berkenan, silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, ya. Semoga itu menjadi catatan langit bahwa engkau telah mengambil bagian dalam dakwah. Nah, jadi aku kan memberikan jalan, ya. Jangan di download, jangan diedit, jangan di re-upload, tapi aku membuka, silahkan di-share linknya, gitu loh. Jadi menutup di sini, membuka di sini, gitu. Itu namanya solution. Seperti Gusti Allah itu melarang riba tapi menghalalkan jual beli. Sana nggak boleh, terus kalau nggak boleh ke sana kemana? Oh, ke sini, gitu loh. Itu namanya solution. Jangan nggak boleh ke sana terus kemana bolehnya? Nggak dikasih jalan keluar, no way out. Itu namanya bukan solution, ya. Berikutnya, atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya yang aku tidak bisa sebutkan satu persatu, ya. Terima kasih, alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita kali ini di mampir ngombe di pagi yang, ya, lumayan dingin. Tadi malam hujan meskipun tidak deras, gerimis-gerimis kecil, ya. Aku memberikan tajuk timbul, ya, timbul 1, karena insya Allah besok ada timbul 2, ya. Siapa gerangan timbul itu adalah nama dari seseorang yang telah menjadi sahabat, ya, meskipun sekarang nggak pernah ketemu kami karena beliaunya sudah pindah. Ide itu dari saudara Kristen kita yang kadang waras kadang gila, gitu, ya. Nah, ini pas warasnya. Maka kalau waras ya kita tanggapi dengan waras. Kalau gila ya dibiarin aja, orang gila kok. Si godang hatta. Ya, kalau bahasa kami di Batak atau bahasanya si godang hatta. Adil Ambarita si godang hatta. Idokondo songonia teh. Ya, jadi ini dia pas waras, maka kita kasih apresiasi, ya. Jadi begitu.
Di sini itu ibarat cermin. Kalau cerminnya itu waras, itu menunjukkan bahwa yang masuk bercermin itu juga waras. Tapi kalau cerminnya memantul yang tidak lagi menghiraukannya, ya karena yang bercermin juga lagi tenggen. Ya, ini dia lagi waras dia. Jadi kita kasih apresiasi ya. Oke. Judulnya kajian kita adalah timbul ya. Namun sebelum kita mulai, aku baca dulu komen-komen kalian semuanya sebagai bentuk penghormatanku, apresiasiku kepada kalian semua. Oke. Pertama dari soleha kita Aisyah yang ada di Surabaya. Assalamualaikum, semoga kita semua selalu dapat istiqomah dalam berislam hingga akhir ayat. Amin, amin ya robbal alamin. Berikutnya soleha kita terbang dari Surabaya ke Palu. Asik ya, dari Surabaya langsung ke Palu. Gispati, Palu hadir Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridho Allah, diberikan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Amin, amin ya robbal alamin. Oke. Berikutnya Kang Mas kita ini orangnya keren ya. Kang Mas Isdianto BPT K. Alhamdulillah Gus, alhamdulillah Sidang Manik hadir menyimak kajian pembelajaran. Semoga sehat selalu dan Gus dan murah rezekinya. Amin. Semoga kebaikan doamu juga tercurahkan untukmu dan keluarga. Salam untuk keluarga di Sidang Manik, semoga sehat selalu ya dan limpahan rezeki yang barokah. Berikutnya yang punya rangkas, yang betul itu rangkas Bitung ya. Kadang-kadang salah ngomong rangkas Belitung, Belitung. Ya. Rangkas Bitung Lebak Banten, nyimak. Semoga Tuan Guru JM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Amin, amin yang robbal alamin. Semoga begitu juga ya, kebaikan doanya tercurahkan juga kepada ini Kang Mas atau Mbak ini ya. Kiki PSG. Silahkan dikonfirmasi ini Mbak atau Mas ini. Aki atau Ukti. Ya, karena nama Kiki itu bisa Aki bisa Ukti ya. Oke, atur nuhun ya. Terima kasih untuk keluarga yang ada di Rangkas Bitung. Kemudian Kang Mas Halim Rais. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra. Ambon izin ngaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin. Oke. Semoga kebaikan doamu juga tercurahkan untukmu juga bersama seluruh keluarga yang ada di Ambon. Dari Ambon kita terbang ke Bogor, soleha kita Asila Mumu. Ya. Kata Allah tidak ada satu orang pun yang sanggup memberikan hidayah kecuali aku. Hidayah ini ibarat pendamping hidup bagi manusia agar manusia berjalan lurus. Setiap orang beriman pun pasti membutuhkan hidayah setiap harinya. Tanpa hidayah Allah, setiap manusia akan berjalan goyang, miring ke sana kemari dan akhirnya terguling ke jurang. Ya Allah, lindungilah aku dalam keyakinan tauhid dan keimanan Islam sampai nafas berhenti di hembusan terakhir. Amin Allahumma amin. Menarik, bagus ya. Yang jadi masalah kira-kira hidayah itu sudah diberikan belum sama Allah? Itu harus disikapi dengan tepat, kalau enggak menjadi keliru. Karena banyak orang ngomong, kenapa dia sudah kaya harta berlimpah kok belum berangkat haji. Terus ada orang ngomong enak aja, oh dia belum dapat hidayah. Terus ada, kenapa sih dia kok gak mau sholat, gak mau berjamaah ke langgar, ke musola, ke masjid. Ya maklumlah dia belum dapat hidayah gitu. Kenapa sih dia kok gak mau berinfak, padahal kan dia dalam kelimpahan. Ya maklumlah dia belum dapat hidayah. Kata-kata itu sering kita terima di publik dan aku protes. Pernah dalam satu diskusi berat aku katakan, jangan begitu. Kalau begitu pemahaman berarti hidayah itu belum diberikan. Begitu. Nah sekarang masalahnya hidayah itu sudah diberikan atau belum? Karena kalau teksnya, dia belum dapat hidayah. Pertanyaannya kenapa kok belum dapat hidayah? Apa hidayah itu belum diberikan? Di sana. Ya.
Bagaimana kalau dirubah katanya dia tidak mau hidayah? Beda, maknanya beda. Makanya menjadi diskusi yang panjang pada saat itu. Sebetulnya hidayah itu sudah diberikan atau belum? Itu kalian pikirkan bersama. Oke, terima kasih untuk soleha kita Aisyah Mumu yang ada di Bogor. Berikutnya nih bapak kita yang keren ya, Pak Ikhwan Tamim. Waduh Gus, aku merasa melayang dengan pujian Gus. Semoga nggak menjadikan gumede. Gumede itu bahasa Jawa artinya menjadi membesar ya. Besar kepala kira-kira kalau bahasa Indonesianya begitu. Tahun 73 sampai 79 awal aku nyantri di sebuah pondok yang ustadz-ustadznya diimpor dari Gontor. Boleh dibilang copy pastenya Gontor. Oh mantap juga ya. Alhamdulillah kadang aku juga ngisi kajian di masjid lingkunganku. Tapi yang jelas aku ngaji dari berbagai guru. Dari yang lulusan pesantren dalam negeri maupun yang bergerak LC. LC itu gelar dari mana? Ada yang tahu? LC itu gelar dari mana? Ya, jadi kalau dia dari Saudi, dari negara-negara sekitarnya itu gelarnya LC. Tapi jarang orang tahu LC itu dari mana. Coba kalian cari tahu. Nanti konfirmasi dengan pernyataanku. LC itu dari Prancis. Karena dulu juga Prancis menjajah daerah-daerah Barat Tengah itu. Ya. Jadi gelar LC itu gelar dari Prancis ya. Kenapa negara-negara Barat Tengah menggunakan LC? Ya karena dulu kekuasaan ya negara penjajah ini Prancis ini hampir dominan di daerah sana. Maka gelarnya LC. Oke, kalau salah tolong dikonfirmasi tapi sejauh yang aku tahu begitu. Oke, aku lanjutkan. Buat aku hanya satu pepatah Arab. Undur ma kola wala tandur man kola. Lihat apa yang dibicarakan. Jangan lihat siapa yang berbicara. Salam Isra. Salam Isra juga untuk ayahanda kita tercinta ya. Yang dalam usianya tidak lagi muda tetapi masih ganteng, masih keren. Dan lebih ganteng lagi masih juga mau belajar ya. Yang lebih keren lagi IAIN loh ya, dan ngajinya sudah dengan Gontor dengan guru-guru lain yang lebih kapasitasnya itu lebih expert lah ya. Ternyata masih juga mau ngaji di apa kita bilang ngaji bersama anak jalanan ya. Oke Pak, memang kita semua udah kenal Pak apa yang namanya undur mangkola wala tandur mankola. Tapi Bapak ini menjadi sesuatu yang istimewa karena bukan hanya kenal tapi menerapkan pepatah itu menjadi aktualisasi kehidupan ya, terutama dalam menuntut ilmu. Karena apa? Jarang orang seperti beliau ini ya. Karena kita selalu terjebak casing. Jadi orang itu kesolehannya itu dilihat dari casingnya. Padahal aku sudah bilang untuk beli baju apa orang bilang baju takwa ya atau baju kuku baju apa itu berikut sorbannya itu atau pecinya atau segala macam aksesorisnya lah ya, itu saya kira 1 juta dapat lah ya. Artinya kalian pergi ke pasar atau ke supermarket bawa uang 1 juta terus beli semua aksesoris itu dan kalian pakai ya, kalian sudah dianggap sebagai ulama. Kalau ini kan baru ya. Jadi casing itu masih berperan. Padahal kita sudah diingatkan ya. Seperti apa yang disampaikan oleh sahabat Ali untuk kita semua. Cuman kan jarang yang bisa seperti Bapak kita Ikhwan Tamim ini. Artinya pepatah itu diaktualisasikan dalam kehidupannya terutama menuntut ilmu. Jangan lihat siapa yang ngomong tapi lihat apa yang diomongkan. Kalau dia bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis terima. Kalau tidak, walaupun baju kesolehannya itu menggetarkan hatimu, tapi janganlah kamu terima. Karena tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau aku menggunakan istilahan begini. Seandainya Islam itu diukur oleh baju, maka aku tidak hadir di sana.
Tetapi kalau Islam itu diukur oleh bagaimana cintanya kita kepada Gusti Allah dan Kanjeng Nabi, insya Allah saya orang yang selalu berusaha untuk tetap ada di sana. Gitu. Ya, oke, terima kasih untuk Bapak Ikhwan Tamim telah menjadi guru bagi kami, ya. Bagaimana untuk mengaktualisasikan undur mangkola wala tandur mangkola. Oke, matur nuwun, salam untuk semua keluarga yang ada di Tangerang, ingatku Tangerang ya. Oke Pak Ikhwan Tamim, matur nuwun, terima kasih. Berikutnya Kang Nurkolis Brebes hadir nyimak, salam baru dan salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih untuk Kang Nurkolis, salam untuk keluarga di Brebes. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak di siang hari yang hujan terus. Mungkin untuk mendinginkan suasana ya, karena suasananya lagi gerah. Yang naik sih bener BBM, tapi pengekor-pengekornya ini semua ikut naik, pusing juga. Ya, mau gimana lagi. Kita ini rakyat kecil hanya bisa berharap saja semoga ekonomi bisa membaik ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Sahran Giparin ya. Semoga hujannya bisa menjadi pendingin dari suasana yang gerah. Salam untuk keluarga ya, Kang Mas Sahran. Berikutnya geloraku Balum. Ini kalau geloraku kurang tahu aku, tapi kalau Balum insya Allah era baru aluminium. Ini adalah bunda kita ya, Bunda Lia Badria. Kalau nggak salah tolong dikoreksi, Lia Badria. Jadi kalau begitu aku baca nama Lia Badria itu, aku ingat lagunya Mansur S itu judulnya Badria ya. Atau bunda kita Lia Yusuf Wibiksana ya. Terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ikut ngaji Lia Yusuf Wibiksana. Ini bunda kita ada di Tangerang juga ya. Beliau pebisnis ya, aluminium, maka disebut Balum ya, era baru aluminium, yang pernah kita ceritakan kemarin, melanjutkan kebaikan-kebaikan ya, apa yang telah dilakukan oleh almarhum Bapak Yusuf Wibiksana. Semoga selalu dalam kasih sayang Gusti Allah ingkang Maha Agung dalam tidur panjangnya ya, dan semoga bunda kita Bunda Lia juga diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki ya. Beliau salah satu dari sekian viewer kita yang bersolawat untuk channel ini ya, sehingga channel ini dapat tangguh, dapat hadir dengan setia dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga semuanya menjadi baik ya. Oke, terima kasih untuk Bunda Lia yang ada di Tangerang ya. Oke, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, ini jagoan kita ini. Jagoan bikin bendungan. Kang Mas Irwan Al-Akbar masih ikut mampir ngombe walaupun telat suwe. Kerinci Jambi menyimak setelah rapat sidang teknis. Wah, lihat itu. Orang penting ini, rapat sidang teknis. Masalahnya bangunannya bukan bangunan sembarangan. Kalau hitungan-hitungan teknisnya nggak tepat bisa amburadul itu. Kalau dalam dunia teknik namanya MECTEC. Jadi ada mata kuliah MECTEC. Itu teknik sipil, teknik arsitek dapat MECTEC itu. Terutama teknik sipil itu kalau nggak salah sampai 8 SKS. Ya. Jadi ada mekanika teknik, kami menyebutnya di teknik itu MECTEC ya. Itu aduh, cukup sulit. Kalau matematikanya nggak kuat jangan masuk teknik. Oke, terima kasih Kang Isman Al-Akbar. Semoga selamat, semoga sukses selalu dalam tugas kerjanya ya, yang berguna bagi kehidupan seluruh manusia. Manusia yang baik adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa Kang Irfan Al-Akbar kan sudah banyak duit naik haji ya. Jangan disimpan aja itu duit. Berikutnya, di Manada dengan hati yang memerah, ada berapa hati nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hati. Matur nuwun di Manada yang ada di Jember, salam untuk keluarga di Jember.
Berikutnya Kang Pepem Hendarwan. Nyimak ngaji Gus, mumpung masih ada kesempatan. Salam Isra dari Bandung. Oke, kumaha damang pawartosna Kang. Salam Isra juga untukmu dan untuk semua keluarga yang ada di Bandung. Berikutnya SNP. Aku nggak tahu Mas, SNP itu singkatan apa ya? Tuban Channel, Kus Plus, musisi kebanggaan kota Tuban Gus. Yes. Jadi Kus Plus itu berawal dari Nokus. Itu adalah keluarga. Jadi dulu band-band keluarga ya. Mereka berkeluarga satu apa ya? Satu rumah, orang satu bapak satu mama ya. Dari satu keluarga ya. Namanya dulu Nokus, Nomo ya, Kuswoyo ya. Oh, sorry. Bukan Nokus. Kusbres. Kus Plus bersaudara. Ya. Kemudian bapaknya Cica ya. Nomo, dia keluar, dia bentuk Nokus. Nomo Kuswoyo ya. Kuswoyo itu nama bapak beliau. Akhirnya, tapi alhamdulillah sepanjang sejarah Kus Plus itu hanya satu kali bongkar pasangan ya, ketika Nomo nggak sejalan dengan almarhum bukan ya, Tony ya, Tony Kuswoyo Kibut itu kan anunya itu apa, nahkodanya itu keras orangnya. Kalau mau musik, kalau mau bisnis. Nah, Nokus nggak bisa begitu. Dia ya setengah musik setengah bisnis, akhirnya dia keluar ya. Mereka mencari pasangan, ketemulah Muri yang dari Surabaya. Kalau ini kan Tuban, dari Surabaya. Pada waktu itu mereka bingung mau kasih nama apa ini ya. Kalau Kusbres sudah nggak bersaudara, ada Muri. Akhirnya mereka jalan-jalan gitu di tengah ya, di Jakarta sana ya, tahun berapa itu? Tahun zaman nggak enak. Itu ada papan nama, ada plus gitu loh. Terus itu menjadi ide mereka, ya sudah kasih nama, kalau dulu Kusbres sekarang Kus Plus. Ya. Kus Plus. Jadi kalau dulu Kuswoyo bersaudara, Kusbres ya, Nomo keluar bapaknya Cica, akhirnya masuk Muri menjadi Kus Plus. Jadi plusnya itu dari baliho papan nama gitu loh. Ya mereka pertamanya bingung ini kasih nama apa ini. Udah plus, ya sudah Kus Plus ya, kena juga kan. Kus, yang 3 kan tetap bersaudara, yang keluar kan 1 Mas Nomo ya, plus 1 plus Muri dari Surabaya. Mas Muri itu dari Surabaya ya. Akhirnya jadilah nama Kus Plus. Dan alhamdulillah setelah itu sampai sekarang sudah pada almarhumnya, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, mereka tidak pernah gonta-ganti pasangan. Jadi bisa dibilang termasuk awet juga ya. Awet juga. Begitu. Dan mereka asalnya dari Tuban, dari negerinya SNP Tuban Channel. Matur nuwun Mas, terima kasih ya. Kita lanjutkan sekarang soleha kita Mbak Rini Brigus Demak hadir. Monggo Mbak Rini ya, ini pejuang pendidikan kita ya. Beliau bertugas mendidik anak bangsa supaya menjadi cerdas. Berikutnya Kang Didi. Nyimak Gus, oke matur nuwun ya Kang Didi. Ini Kang Didi di Brebes juga ya. Salam untuk keluarga di sana. Maya Pada. Asik juga namanya ya, Maya Pada. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana juga dia tidak sebut. Semoga lain kali disebut. Berikutnya El Diablo nyimak. Oke, terima kasih. Empu 99 dia oke, terima kasih. Oke, berikutnya kita memberikan apresiasi kepada saudara Kristen kita ya. Jadi kita harus memberikan apresiasi ya kepada siapapun yang dia datang dari sini. Dia sudah dalam kondisi yang waras ya. Kalau masih gendeng ya dibiarin saja. Kalau waras ya ditanggapi gitu aja. Nah ini dia waras. Kalau nanti mau gendeng lagi ya silakan, nggak apa-apa. Orang itu hak asasi ya. Terus terang ayat ini ayat yang ada satu lagi ayat ya yang nanti kawan-kawan bisa kita jadikan tajuk untuk diskusi kita di Mampir Ngombe. Tapi walau bagaimanapun ini ayat juga termasuk ayat
yang membekas dalam hatiku ya. Walaupun tidak seperti ayat yang mau aku bilangkan tadi itu. Tapi ini juga bisa dikatakan termasuk kelompok ayat yang menjadi begitu membekas ketika aku membacanya. Ya. Seperti kita tahu kalau kita ngaji-ngaji dulu kan ada cerita nabi-nabi itu ya. Kita masih anak-anak dulu kan guru-guru ngaji kita menceritakan kisah nabi-nabi, termasuk kisah Kanjeng Nabi Isa yang saudara kita sebut Yesus. Itu Kanjeng Nabi Isa hidup dalam kepapaan loh. Kita sudah tahu kan diceritakan begitu. Jadi jangan bandingkan Kanjeng Nabi Isa dengan Kanjeng Nabi Sulaiman. Itu seperti Azenit ya sama Artetis. Seperti puncak langit sama Artetis itu sudah bumi masih masuk ke dalam bumi, sumber air. Beda jauh ya. Kalau Kanjeng Nabi Sulaiman itu kan warisannya dari Daud ya. Di samping raja juga kaya. Secara materi dia kaya ya. Kalau Kanjeng Nabi Isa yang saudara Kristen kita sebut Yesus itu tidak. Bahkan dalam satu ayat dia bilang serigala aja punya tempat, punya liang ya. Sedangkan dia untuk meletakkan kepalanya saja tidak punya. Bagaimana beratnya perjuangan beliau? Ya, jadi beliau ini dalam segi materi atau kekayaan bisa dibilang papa, ya, tidak sekaya gitulah ya Kanjeng Nabi Daud ataupun nabi-nabi yang lain. Makanya kalau kita baca Injil-Injil itu keberpihakan beliau ya terhadap orang-orang yang termarginalkan itu sangat kuat. Bisa saja dari itulah maka teman-teman kita mengatakan agama kasih gitu ya. Dan semoga itu bisa menjadi teraktualisasikan. Ya. Jadi beliau berpihak banget kepada orang-orang yang termarginalkan. Ya. Berpihak. Bahkan banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang itu. Aku minum dulu, mau ngusir dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, salah satu ayat yang dinukil beliau, ya, saudara kita yang saat ini waras dan semoga waras terus tidak gendeng, ya. Ini adalah saudara kita Adil Ambarita. Seperti Pak Ambarita yang pernah diskusi dengan aku ya, yang aku cium keningnya itu. Pak Ambarita itu sudah sepuh dulu, nggak tahu dulu Protestan atau Katolik dan akhirnya menjadi saksi Yehova gitu ya. Kami pernah diskusi dalam satu kafe gitu, tapi tidak untuk publik karena tidak mau beliaunya, hanya privat gitu. Begini Kang Mas Adil Ambarita atau Lae Ambarita, ini ada jabu mulai dokon matu awate sian dia do sian sibolga tarutung dokon mate. Begini katanya, persembahan seorang janda miskin. Beliau mengutip Markus 12 ayat 41. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan, kalau kita kota amal ya, dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Jadi benang merahnya agama samawi itu tidak hilang. Dan sekarang itu dilanjutkan kita lewat yang namanya kota amal di masjid. Di pintu masuk, di mana ya, kan ada. Itu mewariskan dari pendahulu kita. Dari Nasrani nanti dari Yahudi gitu loh. Karena Nasrani itu Yahudi awalnya. Maka kalau kita baca buku Nasrani Perdana, itu dia Yahudi. Kanjeng Nabi Isa itu hidup dalam antropologis Yahudi gitu loh. Makanya nggak bisa dipisahkan. Nah, kemudian panjang cerita kemudian ya Nasrani menjadi Kristen itu hal lain ya. Tapi benang merahnya masih bisa kita lihat. Itulah yang disebut abrogasi. Dalam bukuku itu abrogasi benang merah agama samawi.
Ini nggak bisa dibilang lepas, semua masih satu garis. Oke. Banyak orang kaya, perhatikan, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ya. Jadi orang kaya itu pada datang, pada ngisi, dan ngisinya itu kota amalnya itu uangnya uang gede lah kalau kita sekarang, ya. Uang gede. Itu di ayat yang ke-41. Kemudian yang di ayat yang ke-42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Kalau Bunda Hadijah kan janda kaya, ya. Dan akhirnya kekayaannya tanpa reserve itu dihabiskan untuk mendukung dakwah Kanjeng Nabi, ya, yang pernah kita ceritakan dulu, ya. Makanya Kanjeng Nabi nggak sungkan-sungkan bilang, kalau nggak karena engkau ya Hadijah, aku tidak jadi Nabi. Ketika Nabi melihati Bunda Hadijah itu, nggak kedip diliatin gini waktu duduk bersama gitu. Terus Bunda Hadijah malu-malu, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Maka Rasulullah, Kanjeng Nabi menjawab, kalau tidak karena engkau ya Hadijah, aku tidak bisa jadi Nabi. Artinya apa? Kanjeng Nabi itu tidak menutupi bagaimana sumbangsih sholawat yang diberikan Bunda Hadijah kepada suaminya dalam tugas-tugas kenabiannya berdakwah. Itu maksudnya, ya. Oke, itu sudah pernah kita bahas kan, ya. Jadi Bunda Hadijah itu, kalau kita bisa katakan yang bersolawat pertama kepada Kanjeng Nabi itu ya Bunda Hadijah, sebelum yang lainnya, ya. Oke. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Sementara tadi di ayat yang ke-41 orang-orang kaya pada masukkan banyak duit. Ya, kemudian datang janda miskin memasukkan cuma 2 peser atau 1 duit. Ya, oke. Kita perhatikan di ayat yang ke-43. Maka dipanggilnya murid-murid. Maksudnya murid-muridnya Yesus dipanggil sama Yesus dan berkata kepada mereka. Nah, ini artinya Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu mengajarkan berdasarkan aktualitas sosial di lapangan. Jadi cara-cara Yesus mengajarkan itu banyak. Kadang-kadang dengan mengambil aktualitas sebagai muhasabah, sebagai pengajaran seperti ini. Kadang-kadang lewat perumpamaan. Yang namanya perumpamaan itu yang tidak aktual. Namanya perumpamaan. Tapi ya nggak apa-apa. Kan pesannya itu yang diperlukan. Jadi tidak semua dalam teks-teks suci itu aktual, enggak. Kadang-kadang menggunakan perumpamaan juga. Gitu, ya. Oke. Setelah muridnya dipanggil, tentunya mendekat gitu, ya. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Bayangkan. Ya, bayangkan. Orang-orang kaya memasukkan uang besar ke kota amal itu, kemudian datang janda miskin, hanya 1 duit dia masukkan, 1 uang dia masukkan. Tetapi kata Yesus apa? Ya, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan ke dalam peti persembahan. Itu yang aku sampaikan kemarin, bahwa ketika ada orang mau ngajak aku untuk sesuatu yang tidak baik, dalam kondisi sulitku seperti itu, ya, yang ibu yang punya rumah mukanya sudah ditekuk karena telat bayar kontrakan, ya, aku ditawari 25 juta, kalau kurang suruh bilang kurang berapa. Kalau mau cash boleh, kalau mau ditransfer boleh. Dia hanya minta 1 supaya aku menarik surat permohonan ke wali kota untuk penutupan panti pijat. Karena dia tuh bisnisnya panti pijat. Karena pada waktu itu posisiku sebagai ketua advokasi Forum Komunikasi Umat Islam. Bukan, FKUI. Forum Komunikasi. Oh iya betul. Bukan FKUB loh ya. FKUB itu kan lain, itu
pemerintah yang punya. FKUI, Forum Komunikasi Umat Islam. Karena kami setelah menghentikan gerakan-gerakan yang itu mengarah kepada pemurtatan, kemudian kami mengusulkan supaya daerah kami menjadi bersih ya, tidak lagi ada yang negatif-negatifnya, maka kami mengajukan permohonan supaya izinnya yang panti-panti pijat itu setelah habis ya, jangan diperpanjang, silakan usaha lain boleh, tapi jangan untuk panti pijat. Dalam keadaan itu waktu itu aku benar-benar powerless, tiba-tiba menawari 25 juta. Dan alhamdulillah aku bisa hindari ya. Pada saat itu 25 juta itu sama dengan 25 miliar bagiku. Alhamdulillah aku bisa melalui dan aku tolak. Sama dengan yang kemarin saudara kita yang parkir. Benar dia 100.000 bersolawat ke channel kita ini. Tapi itu nilainya jangan kamu anggap bisa mengalahkan yang berjuta-juta. Karena 100.000 di tangan dia itu sama dengan 1 juta. Bayangkan satu kali parkir paling orang ngasih 2.000. Nah, untuk mendapatkan 100.000 itu perlu berapa mobil? Dan apakah dia dapat 100.000? Dan bukankah dia juga punya anak, punya keluarga? Ya, jadi seperti yang aku bilang, dalam Islam sebetulnya bukan dalam Islam saja, dalam Yahudi, Nasrani, Islam kan ini sama-sama satu garis Abrahamic faith. Itu proporsional dia. Makanya aku kan sudah bilang, bersolawatlah kamu semampu yang kamu bisa. Pantasnya itu berapa? Kamu yang paling tahu. Pantasnya kamu bersolawat di apa? Kamu yang paling tahu. Dan jangan menipu Allah. Kalau kamu gajah, ya kamu nyumbang banyak. Kalau kamu semut, ya nyumbang dikit. Islam juga tidak mau kamu semut nyumbang banyak, tidak mau. Islam juga tidak mau kamu gajah nyumbang dikit, nggak mau. Semut nyumbang ukuran semut, gajah nyumbang ukuran gajah. Setelah itu jangan kamu anggap yang gajah itu lebih besar daripada yang semut lebih kecil dari yang besar. Tidak, karena proporsional. Setelah itu selesai, maka nanti tinggal tergantung mana yang ikhlas. Ukurannya di keikhlasan, bukan kebesaran, karena proporsi dia. Sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus. Kenapa si janda miskin itu lebih unggul? Karena begini, sebab mereka ya di ayat yang keempat-empatnya ya, semua memberi dari kelimpahannya. Orang-orang gede, Yahudi gede itu yang kaya-kaya itu, pembesar-pembesar itu masukkan duit ke kotak amal ya. Ke kotak amal itu ya, kalau mereka sebut kotak persembahan itu gede-gede, ya wajar karena mereka orang-orang yang secara ekonomi juga gede, diberikan kelimpahan harta. Jadi mereka memberikan dalam kelimpahannya. Tetapi janda ini ya, ibu-ibu janda yang miskin ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Coba. Ya. Coba. Jadi proporsional. Yesus mengajarkan proporsional. Dan jangan main-main. Ya, sampai-sampai dia bilang, jangan main-main dengan pemberian janda ini. Karena si janda memberi dari kekurangannya, sedangkan mereka memberi dari kelimpahannya. Ya. Kalau di Al-Quran, kita nukil di surat 35, surat Al-Fatir ayatnya 29 begini. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca ini di sini dia pakai yatlu ya. Kapan-kapan kita diskusikan karena yatlu, tartil, ikro ini sama-sama diterjemahkan dalam terjemahan Indonesia menjadi membaca. Padahal tiga ini beda maknanya ya. Ya, makanya orang-orang terjebak kata Nabi Muhammad buta huruf itu karena dia tidak tahu bahwa dalam lisanul Arabian ada yatlu, ada tartil, ada ikra, dan semuanya ini masuk ke terjemahan kita menjadi membaca. Itu kacaunya. Seperti ada ilah, ada rob, masuk cuma jadi Tuhan. Ada sabil, ada torik, ada sirot, masuk cuma jadi jalan. Padahal ini jalan yang berbeda ya. Oke. Itu kapan-kapan bisa kita diskusikan ya. Jadi begini. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan
menafkahkan sebagian rezeki. Lihat ini, bukan semuanya, ya. Dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, ya. Jadi sebetulnya rezeki yang kita miliki itu ya bukan milik kita. Itu milik Allah, dianugerahkan kepada kita, ya. Lihat, ya, mereka menafkahkannya dengan diam-diam dan terang-terangan. Ingat, diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Tijaroh, nanti kita akan kaji insya Allah, ya. Kita itu berdagang dengan Allah. Maksudnya yang kamu jual apa? Nanti dibeli Allah dengan apa? Itu diskusinya panjang lagi. Ya, dan kalau berdagang dengan Allah tidak ada ruginya. Karena apa? Tidak mungkin Allah membayar dengan cek kosong. Karena Allah adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Ya. Tapi stressing yang di sini yang aku mau sampaikan, ya, menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Jadi ada dua metodologi. Kamu boleh menafkahkan rezekimu di jalan Allah, bersolawat contohnya, dengan diam-diam dan terang-terangan, itu boleh. Ya, cuman aku berikan penjelasan sedikit. Kenapa diam-diam? Mungkin kamu nggak bisa menjaga hati, ya mungkin karena apa, takut nanti terus menjadi riak, diam-diam. Tapi kalau kuat, terang-terangan, nggak apa-apa. Karena ada juga baiknya supaya itu menjadi trigger, menjadi contoh bagi saudara kita yang lain. Lu lihat dong gue. Tapi ya nggak ngomong gitu, tapi kan dia melihat, ya. Jadi supaya mereka menapaktilasi apa yang kita lakukan. Artinya Anda mengajar mereka untuk menafkahkan rezeki di jalan Allah dengan aktualisasi tindakan, bukan omongan. Nanti kalau omongan tersinggung mereka, ya. Yang masih pelit-pelit, medit-medit, kikir-kikir nanti tersinggung. Jadi dengan aktualisasi aja. Seperti aku kadang-kadang nggak ngajak orang sholat, enggak. Tapi begitu masuk, aku tanya di mana masjid, di mana langgar. Dia nggak tersinggung. Tapi intinya dia kan akan berpikir, oh teman gue sholat, ya. Gitu loh, ya. Sama dengan ini, kita boleh menafkahkan rezeki kita di jalan Allah dengan cara terang-terangan dan dengan cara diam-diam. Silahkan pilih yang mana, ya. Dan begitu juga proporsional. Jadi sama. Dalam Islam juga proporsional, ya. Sama. Itulah yang dibilang masih ada benang merahnya. Ya, oke, sebagai penutup, lalu ada apa dengan saudaraku Timbul? Ya. Jadi aku enggak tahu ketika dia ketemunya kami di masjid dan akhirnya kami bersahabat itu dia sudah Islam. Awalnya dari apa ya? Kristen apa gitu, kurang jelas aku. Apa Katolik atau Protestan, aslinya Surabaya aslinya. Kemudian pindah ke kotaku ini. Dia kerja di sini dulu ada pabrik tekstil, ya. Karena 98 kekuasaan kolab, nggak tahu gimananya pabrik tekstilnya mungkin masih berhubungan dengan penguasa, akhirnya ikut kolab dan tutup, dan akhirnya dia di PHK. Kalau kemarin saudara kita yang tukang parkir, ini tukang ojek. Setelah dia di PHK, akhirnya dia di tukang ojek. Dan aku ketemu Timbul itu karena aku di masjid itu yang tidak itu subuh saja, karena dulu aku masih bujang, masih pacaran sama mamanya Gra itu aku kos agak jauh dari masjid. Jadi aku datang ke masjid itu waktu duhur sampai nanti isya baru pulang ke kosan. Kalau subuh aku sholat di rumah. Itu pun jalan, aku tempuh jalan. Nah di masjid itulah kami bertemu dan akhirnya berteman. Ya, nah Timbul ini, ya, dia itu kalau sudah sholat, ya sudah itu selesai wirid tahu ya wirid, ya, aku sudah jelaskan apa itu wirid, ya. Wiridnya itu lama sekali. Ya. Jadi masuk setelah biasanya duhur asar itu masuk dia. Ketemuku di duhur dan asar. Kalau maghrib dia sholat di rumah. Ya. Isya jarang isya. Maghrib jarang. Yang pasti itu pasti sering maksudnya itu duhur dan asar. Dia itu kalau udah sholat wiridnya lama. Nah, setelah wirid jadi masuk wudhu, sholat, wirid. Wiridnya itu ada setengah jam loh, kadang-kadang lebih. Ya. Padahal mu'alaf loh. Ya. Coba tekunnya. Ya. Nanti aku punya teman mu'alaf aneh lagi nanti. Ya. Namanya Marsono, kapan-kapan kita ceritakan. Ya, kalau Marsono itu dari Katolik sebetulnya. Ya.
Nah, setelah timbul ini masuk, wudhu, sholat, wirid, setelah selesai, aku masih ingat ininya apa namanya ini? Kan dia tukang ngocek nih. Jadi jaketnya itu diginikan. Nah, diginikan ini sambil jalan ke kotak amal. Kalau teman Kristen kita bilang kotak persembahan tuh ya. Gini, pasti aku perhatikan dia memasukkan sejumlah uang. Dia memasukkan sejumlah uang. Ya tentunya aku nggak tahu berapa besarnya ya, dan nggak baik toh kalau aku tanya. Tetapi kebiasaan dia memasukkan sejumlah uang yang dia miliki dalam kepapaannya, bukan kelimpahannya. Itu sesuatu yang sangat berharga. Karena sering ada orang kaya masuk ke situ pada waktu itu pengusaha bis. Naik mobil, masih ingat aku, Chevrolet tap yang atasnya ada AC-nya. Walaupun dia memasukkan 100.000 dibanding dengan timbul yang tukang ojek, ya mungkin nggak mungkin lah kalau 100.000 ya, mungkin nggak tahu berapa ya. Itu jangan dikira terus dia yang itu juragan bis ya, juragan bis artinya dia punya auto, PO ya. Ya kalau ke masjid aja dia dari lain kota tapi sering berwisata ke kota kami, itu naik Trooper Chevrolet ya, yang di atasnya ada AC atau keluarga, masuk sholat juga. Ya, sama yang memberikan persembahan juga. Tapi jangan kira pemberian si timbul ini bisa dikalahkan oleh pengusaha bis itu. Nah, ya, karena apa? Nanti yang dilihat keikhlasannya. Mereka bertarung di keikhlasan. Kalau soal besar kecilnya, nggak bisa. Ya, jangan terus bilang di hitungan-hitungan kita timbul lebih kecil. Iya. Karena pendekatan kita pendekatan jasmani. Dan pemberian si juragan Oto itu besar, iya, karena jasmani. Tapi dalam pendekatan rohani tidak bisa dibegitukan. Nanti ikhlasnya yang menentukan. Ya, nah, dari sini kita bisa belajar bagaimana timbul itu selalu memberi dalam kekurangannya. Sampai di sini dulu, ya. Semoga ini menjadi hikmah kita bersama dan insya Allah besok kita diskusikan tentang timbul yang kedua. Karena ada lagi cerita yang asik dari saudara kita ini. Ya, oke, sampai di sini dulu ya untuk saudara-saudaraku semuanya, kita ambil ini sebagai hikmah bahwa kita sedang bertijaroh, berdagang kepada Allah. Apa yang bisa kita jual kepada Allah? Ya, jadi antaranya tadi menginfakkan rezeki yang kita terima, ya, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Karena nanti ya itu yang akan kita bawa mati, bukan yang kamu investasikan berupa apa yang kekayaan ini, bukan. Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga Al-Quran, jadikan bingkai imanmu, tetapi tetap memberikan hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.